Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di sesi ke-15 pelajaran fisika oleh saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan lebih memantapkan apa yang sudah kita pelajari di sesi 9 sampai sesi ke-14. Kali ini kita akan membahas saja tentang tugas-tugas yang sudah kita kerjakan di sesi-sesi sebelumnya, mulai dari sesi 9 ya. Jadi sesi 9 kita membahas tentang arus, tekanan listrik, dan rangkaian DC. Jadi di tugas tersebut ditanyakan kalau kita memiliki sirkuit sebagai berikut. Ya, di mana tegangan baterai satunya itu 10 volt, lalu tegangan baterai 2-nya itu 5 volt, lalu diminta berapakah arus yang melewati R1 maupun R2 ya. Jadi yang ada di sini dan di sini. Ya, dari sini kita bisa tentukan bahwa dari soal kita ketahui tegangan baterai satunya 10, baterai 2-nya itu adalah 5 volt. Lalu kita tahu juga bahwa R1 220, dari R1 sampai R3-nya 220, lalu R4 dan R5-nya itu 1 kilo ohm. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir di R1, di R2, dan tegangan yang melalui R5. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan loop ya. Jadi kita punya ini loop pertama. Di sini kita terserah mau menentukan arah pergerakan loopnya. Jadi kita sebut saja loop 1 yang di sini, lalu loop 2 adalah yang ini. Jadi pada loop 1 itu kita anggap dia mengalir arus I1 ya. Lalu pada R1 maupun R2 itu ada arus yang saling bertabrakan, yaitu adalah arus yang dari loop 1 dan arus dari loop 2. Misalkan arusnya yang dari loop 1 ya, yang dari loop 1 ini, loop 1 itu arah arusnya ke sana gitu ya. Ini adalah I1. Lalu arah arus I2 yang melawan arus I1 adalah ke arah situ. Ya, jadi arus I2 itu berlawanan arah jarum jam. Lalu arah loop I1 itu berlawanan juga arah jarum jam. Namun di antara R1, R2 di situ ada I1 dan I2 yang saling berlawanan arah. Ya, jika misalkan kita beranggapan bahwa arus I1 itu ke kanan dan arus I2 ke kiri, maka arus yang mengalir pada R1 dan V baterai dan R2 itu adalah I1 dikurangi dengan I2. Lalu dengan hukum KVL ya kita bisa cari nilai untuk loop 1 ini ya, yang mulai dari loop 1. Kita mulai dari tegangan baterai 2 ya. Ya, di mana tegangan baterai 2 adalah V baterai 2 ya. V baterai 2 lalu ditambah dengan R2 dikalikan I1 dikurangi I2. Lalu naik ke atas, lalu ke arah R5. Arah I-nya ke sana berarti tegangannya adalah R1 R5 yaitu 5 dikalikan 1 kilo ohm dikalikan dengan I1 ya, karena di sini adanya I1 aja.
Ya, lalu turun ke bawah, terus kembali lagi ke sini. Ya, berarti di sini arusnya adalah R1 dikalikan I1 minus I2 sama dengan 0. Ya, lalu setelah kita masukkan nilainya, ternyata kita peroleh dengan kita sederhanakan nilai-nilai ini semua, kita dapatkan persamaan pertama yaitu I1 dikurangi I2 seperti ini sama dengan minus 5. Itu adalah persamaan pertama. Lalu kita lihat lagi loop I2. Ya, loop I2 ya. Loop I2 kita tahu bahwa loop I2 adalah yang ini. Pada loop I2 dia melewati tegangan baterai 2, lalu masuk ke R1, turun ke tegangan baterai 1, lalu ke R4, lalu ke R3, lalu naik lagi ke atas, lalu kembali lagi ke R2, lalu ke tegangan baterai kembali. Ya, jika karena di antara R1 dan R2 mengalir I1 yang melawan I2, berarti di antara R2 V baterai 2 dan di R1 itu ada arus sebesar I2 dikurangi dengan I1 ya. Jadi karena I2 adalah ke kiri sementara tegangan I1 ke kanan, maka tegangan yang mengalir di R2 dan tegangan baterai dan R1 itu adalah I2 dikurangi dengan I1 ya. Jadi pada R1 tegangan baterai dan R2 pada loop 2 ini mengalir arus I2 minus I1. Sehingga kita bisa cari dengan KVL-nya karena tegangan baterainya itu dari minus ke plus ya, jadinya tegangan baterai 2 adalah menjadi negatif. Ya, menjadi negatif tegangan baterai 2. Ya, jadi kontras dengan yang loop 1 tegangan baterainya plus karena pada loop 1 ya arah arusnya diasumsikan dari plus ke minusnya baterai 2. Ya, sehingga bisa kita hitungkan untuk tegangan baterai 2 ditambah dengan R1 ya, di R1-nya yaitu ada I2 dikurang I1 ya, lalu turun ke bawah yaitu tegangan baterai, di situ I2 tegangan baterainya adalah tegangan baterai 1. Dari min ke plus berarti tegangan baterainya menjadi minus tegangan baterai 1. Lalu lalu R4 yaitu mengalir I2 menjadi I2 kali R4. Di R3 ada tegangan sebesar I2 dikalikan R3 naik ke atas lagi, lalu kembali lagi ke arah R2. Dari R2 mengalir I2 min I1 ya. Jadi R2 dikalikan I2 min I1. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan seperti berikut. Ya, minus V baterai R1 kali I2 minus I1 minus V baterai karena dari minus ke plus tadi. Lalu ditambah dengan R4 ya, dikalikan dengan I2, R3 juga mengalir I2. Lalu R2 mengalir I2 minus I1. Ya, jika kita sederhanakan persamaan ini menjadi persamaan kedua yaitu min 40 I1 plus 1 dan seterusnya. Ini adalah persamaan 2. Ya, jadi ada persamaan 1 dan persamaan 2 di sini. Kalau kita gunakan substitusi ya, atau dalam hal ini saya menggunakan
eliminasi Gauss ya. Kalau eliminasi Gauss kita bisa pakai Excel. Ya, mana? Saya akan buka Excel. Ya, jadi kita misalkan punya tadi bentuk matematisnya adalah 1440 minus 440 I2 sama dengan minus 5. Lalu persamaan keduanya adalah minus 440 I1 plus 1660 I2 sama dengan 15 ya. Jadi kita ambil konstanta masing-masing di depan I1 dan I2 ya. Jadi pertama kita ambil yang di depan I1 dulu, yang persamaan 1 yaitu 1440 ya, 1440. Lalu konstanta di depannya I2 untuk persamaan 1 yaitu minus 440. Lalu kita ambil juga hasilnya ya. Hasilnya sama dengan minus 5. Minus 5. Lalu kita masukkan juga untuk persamaan duanya yaitu minus 440, 1660 dan 15 ya. Saya kopikan dulu, kita pastekan. Jadi pertama kita lihat yang baris pertama sebagai pivot. Jadi baris pertama itu kita bagi dengan 1440 atau konstanta dari baris 1 kolom 1. Ya, jadi sama dengan baris pertama dibagi dengan konstanta baris pertama kolom 1 baris 1 kolom 1. Ya, saya kasih tanda di sini dolar gitu ya supaya fix. Kita kopikan semua ke kanan. Ya, lalu kita akan eliminasi bawah ini supaya menjadi 0. Ya, supaya 0 di bawah ini berarti baris kedua ya dikurangi dengan konstanta dari baris 2 kolom 1 dikalikan dengan baris pertama ya. Ya, jadi sama dengan baris kedua yang ini dikurangi dengan baris 2 kolom 2 dikalikan dengan baris pertama. Yang ini dikasih dolar ya. Jadinya sama dengan 0 ya. Kita kopikan baru kita pastekan ke kanan ya, kita dapat seperti itu. Lalu kemudian kita akan buat lagi ya. Yang atas saya kopikan ke bawah dalam hanya konstantanya aja. Baru yang kita akan membuat yang ini menjadi 1, yaitu dengan cara membagi baris 2 dengan baris 2 kolom 2 ya. Jadi ini sama dengan dibagi dengan baris konstanta dari baris 2 kolom 2. Saya kasih tanda dolar ya. Kita kopikan ke kanan ke semua baris ya, kita dapat itu. Lalu kita nolkan ini caranya yaitu dengan mengurangkan baris pertama
baris pertama dikurangkan dengan baris konstanta dengan baris 1 kolom 2 dikalikan dengan baris 2. Ya, berarti ini sama dengan baris pertama dikurangi dengan baris konstanta dari baris 2 dikalikan dengan baris kedua. Ya, jadi kita kasih tanda dolar di sini. Sorry. Baris pertama kolom 2 berarti yang ini dikalikan dengan baris kedua. Ya, kasih tanda dolar di sini untuk menandakan bahwa dia konstanta dari baris 1 kolom 2. Ya, lalu kita kopikan ke kanan. Ya, nah ini kita dapat hasilnya segini. Jadi ini artinya bahwa sama dengan I1, I2 adalah minus 0,00077 dan 0,008831. Nah, jadi ini untuk I1 dan ini untuk I2. Ya, jadi hasilnya seperti itu ya, cara menghitungnya. Jadi I1-nya adalah minus 0,0077, I2-nya adalah 0,008831 ya. Artinya bahwa karena di sini I1-nya minus 0,0077, seharusnya asumsi kita itu menunjukkan bahwa asumsi kita seharusnya salah. Ya, seharusnya I1 tidaklah ke arah sini, tetapi sebenarnya I1 itu yang yang berlawan arah dari I1 sebelumnya atau searah jarum jam. Itu adalah arah I1 sesungguhnya. Dengan besar I1 adalah 0,00077 ampere. Lalu ya di sini di R1 dan R2 itu tidak hanya I1 yang mengalir, tetapi juga ada I2 yang mengalir ya. Kalau ke sana itu adalah I1 dan ke sana juga I2 gitu ya. Di mana I1 besarnya adalah 0,00077, I2-nya adalah 0,0083. Berarti kita bisa simpulkan bahwa R1 dan R2 itu mengalir arus sebesar 0,0077 ditambah dengan 0,0083 ya. Jadi kita bisa 0,008831 ya. Jadi besar I2 segitu. Jadi 0,0077 ditambah dengan 0,00831 sehingga I2 dan I1 I2 dan I1 atau yang mengalir di R1 dan R2 adalah 0,0096 ya, 0,0096. Jadi 0,0096 adalah arus sesungguhnya ya yang mengalir di R1 dan R2. Jadi itu I yang mengalir di R1 dan R2. Lalu tegangan di R5 ya. Karena tegangan di R5 yang atas ini
itu cuma ada arus I1 ya. Jadi tegangan di R5 berarti I1 dikalikan dengan R5. Ya, jadi besarnya yaitu 0,77 volt atau I1 dikalikan dengan R5. Kalau I1-nya adalah 0,00077, R5-nya adalah 1 kilo ohm atau 1000 ohm, maka tegangannya adalah 0,77 volt. Sekarang kita masuk ke sesi soal dari pertemuan 10 mengenai magnet dan medan magnet. Ya, ditanyakan di sini kalau kita punya kawat yang dialiri arus listrik, di mana arus dari A itu adalah 4 ampere ya, dan arus dan di B itu adalah 3 ampere. Arus di A itu keluar bidang kaca ya, jadi dia kita gambarkan tanda titik ini. Lalu arus yang B itu masuk bidang kaca, kita lambangkan tanda silang ini ya. Lalu ditanyakan tentukan arah kuat medannya yang di C. Ya, jadi kita di sini ingat kembali tentang aturan tangan kanan ya, mode skrup gitu. Di mana jempol itu arah arusnya gitu ya, lalu arah jari-jari lainnya kalau kita tekukan itu adalah arah dari medan kuat medannya ya. Jadi yang B ini adalah arahnya masuk ke dalam kertas. Yang ditanyakan adalah E-nya yang di medan di C sini. Ya, jadi karena arah B dan C itu adalah dipisahkan dengan jarak L yang panjangnya 4 ini, maka kita bisa bilang bahwa karena B masuk ke dalam kertas, arah E-nya itu adalah tegak lurus terhadap garis yang ini, sehingga ini adalah E-nya dari si B. Ya, tegak lurus gitu ya terhadap B. Lalu yang A ya, yang A terhadap C dipisahkan oleh 2 ini, maka arah medan listriknya yang tegak lurus terhadap bidang C ini ya, terhadap garis 2 ini, di titik C itu dia tegak lurus berarti ke arah sana. Ya, tegak lurus ke atas ya, 90 derajat di sini. Ya, di sini tidak ada garis yang di sini segitiganya bukan segitiga sama sisi ya. Tapi kita tahu bahwa dia memiliki sisi 4 di sini, sisi sini 4, sisi sini 2 ya. Jadi segitiga sama kaki. Ya, kalau segitiga sama kaki, kalau misalkan kita asumsikan di sini ada garis putus-putus ya yang membagi 2 antara segitiga sama kaki ini, maka titik proyeksi B ke bawah ini itu membagi 2 menjadi 3 buah segitiga siku-siku ya. Di sini 4, di sini 4 berarti di sini menjadi 1 ya, di sini juga yang ini jadi 1. Ya, jadi sudut ini yang kita perlu cari ya. Ya, sudut ini perlu kita cari ya, berapa sudut ini. Kalau sudut ini perlu bisa kita cari, kita bisa hitung gitu ya. Sudut dari sini ke sini gitu ya. Yang ini bisa kita cari.
Lalu untuk menghitung dengan cara vektor, ya, ingat kembali vektor, karena di sini adalah x, y gitu ya, dan kita tahu arah EB-nya ke sana, arah EA-nya yang ke atas, berarti ini adalah EA. Kalau EA-nya gampang ya, sudutnya 90 derajat, enak sekali ya. Yang jadi masalah adalah si B, EB-nya di sini. Sudut di sini EB ini berapa gitu ya. Nanti sudut EB itu tinggal kita tambahkan gitu ya. Berarti 180 ini ditambah dengan sudut EB anggaplah alfa gitu ya. Ditambah dengan alfa. Lalu sudut EA itu sudutnya adalah 90 derajat gitu. Udah jelas ya. Lalu kita lihat tinggal cari ya. EB itu berapa sih sudutnya? Lalu EA itu sudah jelas kita 90 derajat ya. Gampang sekali. Kita lihat yang EB ya. Jika ini adalah sudut alfanya, sinus alfa ya. Sinus alfa adalah yang miring ini, yang 4 gitu ya. Adalah 4 dibagi dengan yang samping ya. Ini adalah sudut alfa. Jadi sudut alfa yang di sini sama dengan sudut alfa yang di sini. Jadi kita bisa tuliskan sinus alfa adalah samping ini yang 4 ini dibagi dengan depannya dari alfa yaitu yang 1 ini ya. Jadi 1/4. Ya, sinus alfanya adalah 1/4. Ya, jadi cos alfa adalah akar 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat dibagi 4 ya. Ingat ilmu Pythagoras. Karena ini adalah segitiga, yang ini adalah alfanya, yang ini adalah nggak tahu gitu ya, tapi kita tahu ini 4, ini 1. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa sudut alfa itu adalah yang di samping alfa ini, yang tanda tanya ini, kalau kita gunakan Pythagoras, 4 kuadrat ditambah sama dengan 1 kuadrat ditambah yang tanda tanya ini ya, yang tanda tanya ini. Berarti tanda tanya itu adalah 4 kuadrat minus 1 kuadrat diakarkan ya. Ini adalah yang tanda tanya ini. Yang sudut di samping garis panjang yang di samping alfa ini. Jadi kosinus dari alfanya adalah yang panjang di samping alfa ini, yang tanda tanya ini dibagi dengan panjang 4 ini gitu ya. Ingat rumus Pythagoras. Yaitu akar dari 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dibagi dengan 4 ya. Lalu tangannya tinggal bagikan aja 1/4 dibagi dengan, atau tangannya adalah 1 dibagi dengan akar 4 kuadrat minus 1 kuadrat ini. Yaitu 1/15 ya. Jadi kita bagaimana mencari ini, ingat kembali dari teorema trigonometri. Ya, mencari medan magnet ya. Jadi medan magnet ya, kalau bukan medan listrik atau medan magnet sebenarnya kurang lebih sama aja caranya. Nah, medan magnet di A itu adalah mu0 kali I di arus A gitu ya, dibagi dengan 2V dikalikan A. Ya, dicari tentukan kuat medan magnet ya. Kuat medan magnet, bukan medan listrik. Kalau medan magnet berarti mu0 dikalikan dengan arusnya di A, dibagi dengan 2V dikalikan dengan jaraknya ke A, yaitu
B di A adalah arus di A, yaitu ini, dibagi dengan jaraknya yaitu 2V, dia jaraknya yaitu 2V dikalikan 2 ya. Jadi dari sini ke dari A ke C itu adalah jaraknya 2. Nah, kita dapat hasilnya ini. Lalu vektor A itu karena sudutnya adalah 90 derajat. Ya, jadi karena 90 derajat berarti ini panjang ini dengan sudut ya 90 derajat gitu ya. Lalu kalau kita konversikan menjadi kartesian berarti menjadi kita kalikan yang sudut, kita ubah sudut ini menjadi vektor yaitu cos 90 dan sinus 90. Ya, jadi cos dari sudut ini dan sinus dari sudut ini. Ya, jadi ini dikalikan dengan ini menjadi vektor BA, yaitu besarnya adalah 0 dan 10 pangkat min 7 dikalikan 4 atau 4 kali 10 pangkat min 7. Enggak masalah. Ya, dibalik-balik juga enggak apa-apa. Vektor B ya, kita sudah tahu bahwa jarak A ke B itu adalah 4 ya. Jadi kalau kita cari B-nya untuk B atau medan medan magnetnya dari B itu adalah ini. Sudutnya itulah yang kita cari yaitu dengan menambahkan cos dari 180 plus A ditambah A gitu ya. Ya, jadi karena kita tahu bahwa alfanya nanti kita sudah dapat ya dari sini alfanya, sinus alfanya, cos alfanya dan tangen alfanya. Ya, karena di sini adalah sudut 180 plus alfa, maka 180 plus alfa ini bisa kita konversi jadi koordinat kartesian menjadi adalah cos 180 plus alfa dan sin 180 plus alfa ya. Yang depannya ini tetap ya, yang ininya tetap ya, ininya tetap. Lalu kita ingat kembali ya, kalau cos 180 plus alfa itu sama dengan di sini saya punya tabel yang bisa membantu Anda. Sinus 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 plus alfa adalah min cos alfa. Jadi ini bisa kita ubah kembali ya. Cos 180 itu menjadi min cos 180 min cos alfa. Min yang sin 180 plus alfa itu menjadi min sin alfa. Sekali lagi ini adalah teorema geometri ya. Trigonometri, sorry. Teori trigonometri. Ya. Jadi kita tinggal mencari minus dari cos alfa, karena cos alfa kita sudah tahu dihitung dari atas tadi. Min sin alfanya juga kita sudah tahu ya, tinggal minus dikalikan dengan sinus alfanya. Sin alfanya sudah kita cari di sebelumnya tadi. Kita dapatkan hasilnya vektor dari kuat medan magnet B itu adalah ini ya, vektornya. Jadi berapa totalnya tinggal kita jumlahkan aja kedua vektor tersebut ya. Vektor A ditambah dengan vektor B. Ya, hasilnya adalah ini. Sebenarnya sampai sini udah oke ya. Di sini udah benar ya. Ya, ini sudah mewakili, tetapi juga terkadang kita ingin menampilkannya dalam bentuk polar kembali. Caranya yang ini ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Diakarkan kita dapat konstanta B-nya, B totalnya. Ya, kita dapat B totalnya. Sudutnya adalah dengan tangen inverse dari yang ini yang bawah
dibagi dengan yang atas, ya itu adalah sudut, ya jadi tangan inverse dari yang bawah dibagi dengan yang atas adalah sudutnya gitu ya. Jadi nanti sudutnya sebut saja beta gitu ya. Beta adalah ini ya. Ini adalah betanya. B totalnya yang ini ya. Nilai ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan, itu jadi B totalnya. Jadi nanti hasilnya akan lebih simpel ya, lebih sederhana. Selanjutnya kita akan bahas tentang sesi 11, yaitu tentang gaya gerak listrik induksi. Ya, di tugas 11 ditanyakan sebuah kumparan dengan lebar 5 cm ditarik keluar medan sebesar 1 Tesla dengan kecepatan V-nya 70 cm per second. Jika resistansi kawat adalah 0,05 atau R-nya adalah 0,05, tentukan arus yang muncul di kawat loop. Lalu gaya yang diperlukan untuk menarik kawat keluar dari medan. Lalu yang terakhir, daya disipasi energi panas yang muncul di loop. Ini adalah soal yang mudah ya. Jadi kita tahu L-nya adalah 15 cm atau 0,15 meter ya. Jadi ingat L-nya harus dikonversi dulu menjadi meter ya, satuan SI. B-nya 1 Tesla, V-nya 0,5 meter per second ya. Karena 5 cm ya. 0,70 cm per second ya, kurang anggaplah 0,7 gitu ya. Seharusnya 0,5 ya. Anggaplah ini 50 cm. 50 cm per second. Kita ubah menjadi meter per second menjadi 0,5 meter per second. R-nya adalah 0,01 ya. Kita ubah menjadi anggaplah R-nya 0,01 ya. Ini sebagai contoh aja, nanti nilainya Anda cocokkan sendiri. Kalau di sini 0,01 lalu L-nya adalah 15. Ya, kalau nilainya berubah nanti tinggal hitung sendiri ya. Tinggal hitung sendiri, cuma nilainya berubah, rumusnya sama. Ya, jadi L-nya adalah 0,15 meter. Yang ditanyakan berapakah I di loop, lalu F-nya gaya yang diperlukan untuk menarik kawat, lalu daya yang muncul di kawat, ya itu adalah sekian nantinya. Pertama, yang arus yang mengalir di kawat kita gunakan rumus BLV dibagi R. Ya, jadi B-nya sudah tahu, L-nya sudah tahu, V-nya juga sudah tahu. Ya, tinggal lalu R-nya juga atau resistansinya juga sudah tahu. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus ya, hasilnya seperti ini. Jadi rumus yang kita gunakan untuk A itu adalah BLV dibagi R. B itu medan magnetnya, kuat medan magnetnya. L itu panjang dari kawat, V itu adalah kecepatan kawat, dan R adalah resistansi dari kawat. Lalu B-nya kita gunakan rumus I kali L kali B ya. I-nya harusnya kita sudah tahu juga dari A, L-nya juga sudah tahu gitu ya dari rumus yang dari soal, dan B-nya juga sudah kita tahu ya. Jadi kita dapatkan nilai dengan rumus ILB. Dayanya adalah I kuadrat R ya. I-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi I kuadrat R ya. I itu adalah arus, R adalah resistansi. Selanjutnya masuk ke sesi ke-12 yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya, tugas di sini kita diminta mencari V2 dan V3 jika rangkaiannya seperti ini gitu ya, dengan
memiliki frekuensi misalkan 60, tapi nanti saya akan memberikan contoh yang nilainya berbeda tapi rumusnya sama ya. Dan hitunglah daya yang diserap rangkaian. Pertama kita cari itu adalah yang diketahui dulu di sini. VRMS-nya adalah 120 dengan sudut fasanya adalah 0 ya. Karena di sini tidak disebutkan sudut fasanya. Ya, jadi kalau tidak disebutkan sudut fasanya berarti dianggap 120 dengan sudut 0. Ya, frekuensinya anggaplah 50 ya. Di soal 60 tapi nggak masalah, kita ambil contoh aja di sini 50 Hz. Selebihnya nilainya sama ya. R1 itu 4,7, R2 itu 2200, lalu L1 adalah 100 mH, L2-nya adalah C1-nya adalah 100 nanofarad ya. Jadi kita ketahui C1-nya adalah 10 pangkat min 7 farad, L1-nya adalah 0,1 Henry ya, atau 100 mH. Ya, resistansinya jangan lupa kita ubah jadi ribu-ribu dulu karena di situ kilo ya. Ya, kita asumsikan impedance-nya karena di sini ada resistansi 2 ya, ini sama ini. Lalu di sini ada XL dan XC. Ya, jadi XL dan XC yang lebih kita concern ya. Kalau XR-nya gampang. Ya, karena di sini ada R2 dan R1 berarti XR-nya adalah yang tahanan di R2 ditambah dengan tahanan di R1 ya, yaitu sekian. XL-nya adalah J omega L ya, kita tulis J omega L seperti biasa. 10 pi kali J, dan XC-nya adalah minus J dikali 1 per 2 V FC sama dengan minus J kali 1 dan seterusnya. Kita masukkan nilai F dan C-nya. Kita dapat L-nya adalah ini. Ya, impedance-nya adalah penjumlahan ini ya. Ini ya. Jadi setelah yang J sama J kita bisa langsung jumlahkan ya. J sama J bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Nah, lalu R-nya nggak bisa, sudah sendiri ya, jadi kita tulis apa adanya. Itu adalah impedance-nya ya. Ya, jadi impedance-nya. Ya, impedance-nya kita ubah dulu ya, jadi bentuk polar ya. Ya, ingat rumusan polar kalau bentuknya seperti ini berarti karena ininya imajiner, yang ini realnya gitu ya, berarti sama dengan impedance-nya itu adalah ya, ini misalkan impedance gitu ya, ini Z. Seperti yang kesininya 6900 ke sana itu minus 31799 ya. Sebenarnya kebalik ke bawah ya, tapi anggap aja ini di bawah, cuma saya flip gitu ya ke atas. Ini adalah impedansinya Z-nya. Ya, jadi Z-nya adalah akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan ya. Jadi ini ya. Sudutnya adalah yang ini minus 317 dan 99 dibagi dengan 6900 ya. Tangen inversnya adalah sudutnya, yaitu besarnya sebesar ini. Ini adalah sudutnya. IRMS ya, I arusnya adalah VRMS dibagi Z ya. Hampir mirip dengan kalau kayak V sama dengan I kali R gitu ya, mirip. Cuma bedanya R-nya kita gantikan dengan Z gitu. Berarti I-nya sama dengan V dibagi Z ya.
atau VRMS dibagi dengan Z. Jadi VRMS dibagi dengan Z karena V-nya 120 sudut 0, Z-nya adalah ini gitu ya, tadi yang sudah kita hitung. Berarti I-nya adalah ya, kalau ini adalah min 77,7 gitu ya. Yang pembagian jadi pengurangan ya. Jadi sudut 0 dibagi dengan sudut minus 77,7. Ini sama dengan sudut 0 ya. Dikurangi dengan minus dari 77,7 ya. Jadi ini jadinya sudutnya adalah menjadi sudutnya 77,7 yang arusnya adalah 120 dibagi dengan yang ini gitu ya. Kita dapatnya ini ya, dalam ampere. Lalu V2 ya, V2 karena di sini adalah V2 yang ini. Berarti kita kalikan aja yang karena V2 ini sama dengan IRMS ya, karena di sini kita asumsikan seperti sirkuit yang diserikan ya. Ya, ini V gitu ya. Ada dua kumpulan sirkuit ya, kita anggap ini Z1, ini Z2. Z1-nya itu adalah R2 plus XL. Z2-nya adalah R1 plus XC gitu ya. Berarti arus yang V2 itu mengalir, V2-nya sama dengan I RMS dikalikan dengan Z1 ya. Itu adalah V2-nya. Jadi V2 sama dengan IRMS dikalikan dengan XR2 ya. Ditambah dengan XL ya, atau R2 ditambah XL. Ya, karena R2-nya adalah 6.900. XL-nya ini R2 ya. Yang ini adalah XL ya. Yang ini adalah IRMS-nya. Ya. Jadi ini IRMS-nya kita cari tadi dari sini dikalikan dengan R2 plus XL ya. Kita kalikan ke dalam gitu ya, atau kita ubah yang ini menjadi polar gitu ya. Bentuk polarnya adalah yang ini gitu ya. Akar dari 6.900 dan seterusnya dengan sudut tangan inverse ini gitu ya. Ya ini tinggal Anda bisa hitung sendiri ya. Berapa gitu ya. Nanti 0,004 sudut 77,7 dikalikan dengan yang ini gitu ya. Anggaplah A gitu ya dengan sudut beta. Nanti ini dikalikan ini gitu ya. Yang ini ditambahkan dengan ini gitu. Jadi 0,004 dikalikan A dengan sudut 77,7 ditambah dengan beta. Ya, betanya adalah yang ini. Ini betanya. Ini beta. Ya, nanti Anda hitung sendiri pakai kalkulator ya. V3-nya juga begitu ya. Jadi V3-nya itu adalah yang ini ya. V3 itu yang IRMS dikalikan dengan Z2 atau sama dengan IRMS dikalikan dengan R1 dikalikan dengan ditambahkan dengan XC. Ya. Ya, jadi kita bisa tuliskan jadi ini adalah IRMS dikalikan dengan R1 ditambah dengan XC ya, minus J, dan ini adalah XC-nya. Konversi ini jadi polar, ini menjadi ini adalah ini, yang IRMS-nya tetap ya. Lalu nanti ini dapat 0,004
sekian gitu ya dengan sudut 77,7 dikalikan dengan B misalkan dengan sudut gamma misalkan. Ya, gamanya adalah yang ini. B-nya adalah yang ini. Ya, ini sama dengan nantinya jadi 0,004 dikalikan B, nanti B-nya berapa silakan hitung sendiri. Sudutnya adalah 77,7 ditambah dengan gamma. Ya. Gammanya nanti hitung berapa hasilnya, tangan inversenya silakan hitung sendiri. Dayanya, ya, dayanya adalah I kuadrat Z cos theta ya, atau cos theta-nya adalah R dibagi XR kuadrat ditambah XL min XC atau 6.900 dibagi ini semua gitu ya. Atau XL min XC-nya di mana XL-nya ini adalah yang omega L, XC-nya adalah omega C. Ya, di mana omeganya sama dengan 2V kali F ya, jangan lupa ya. Ya, jadi kita dapatnya nanti tinggal hasilnya adalah ini ya, semua. Ya, lalu nanti tinggal kita cari ya I kuadrat RMS-nya adalah ini. Dikalikan dengan Z-nya adalah ini dengan sudut ini. Yang dikalikan dengan ini ya, cos P atau cos theta ya. Ya, sama dengan ya ini semua ya. Dengan sudut ini. Ya, jadi yang ini jangan lupa ya, ini ada kuadrat ya. Kalau kuadrat kan nanti sama dengan 0,004 sudut 77,7 dikali dengan 0,004 dengan sudut 77,7 ya. Jadi karena 0,04 dengan sudut 77,7 jadi ini bisa dikalikan dengan langsung. Ini menjadi 2 kalinya, tapi karena di sini ada minus 77,7 yang ini jadi ini sama ini jadi 0 gitu ya. Sisanya menjadi sudutnya 77,7 saja. Jadi 0,04 dengan 0,04 dikalikan dengan 3,32539 itu sama dengan ini ya. Dikalikan dengan ini semua ya. Ini silakan dihitung sendiri kalau mau. Ya, kita review tentang pertemuan ke-13 gelombang elektromagnetik. Di tugas ke-13 ini Anda diminta membuat paper ya tentang perangkat teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Tapi di sini Anda harus merincikan spektrum apa gelombang elektromagnetik mana yang digunakan untuk yang digunakan pada perangkat tersebut ya. Jadi perangkat atau perangkat alat tersebut dia menggunakan spektrum frekuensi mana atau lambdanya berapa, frekuensi range-nya dari berapa sampai berapa itu yang diminta. Lalu siapa yang memanfaatkannya, di mana dimanfaatkan alatnya itu, sebutkan keuntungan alat itu sama kerugiannya juga dari alat itu. Apa keunggulannya, apa kelemahannya. Kemudian Anda diminta menggambarkan, ini gambar ya, Anda menggambarkan blok kerja. Ya, misalkan dari sini terus ke sini gitu ya. Habis ini terima apa-apa ada alat apa-apanya atau Anda bisa menggambarkan juga sub-sub sistem yang ada di dalam alat tersebut ya. Lalu Anda terangkan interaksi antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Itu yang diinginkan dari tugas ini.
Nah, misalkan Anda ingin menggambarkan tentang WiFi gitu ya. Ya, di sini ada prosesor, ada transmitter, terus tuh ada interface ya. Lalu Anda harus merincikan ya, apa aja dari transmitter dengan prosesor itu apa saja yang dipertukarkan. Dari prosesor ke interface apa saja yang dipertukarkan ya. Contohnya begitu. Lalu terangkan ya, terangkan bloknya itu. Dan terakhir baru Anda buat kesimpulan ya. Jadi sudah Anda terangkan semua di atas, Anda buat ringkasannya ya dalam bentuk kesimpulan. Untuk tugas terakhir yaitu tentang saluran transmisi telekomunikasi. Ya, di soal tersebut Anda diberikan sirkuit ya. Sebuah saluran transmisi dengan panjang 5 cm ya. Nanti saya akan memberikan contoh yang nilainya berbeda, tapi Anda bisa menggunakan tinggal menginputkan nilainya saja ya. Rumusnya hampir sama ya, cara hitungnya juga sama. Diketahui impedansinya sekian, memiliki frekuensi sekian, Anda diminta mencari impedansi input ya. Jadi sirkuit ini dilihat oleh perangkat luar itu memiliki impedansi input seberapa besar gitu, yaitu jika bebannya adalah 0, 1 mega ohm, lalu 300 plus J 50 ohm. Ya, kita pertama-tama tulis dulu apa yang diketahui. Misalkan Z0-nya sekian, F-nya sekian, L-nya sekian. Yang ditanyakan adalah impedansi input jika Z load-nya 0, 1 maupun 300 plus J 50 ohm. Ya, rumus yang kita gunakan adalah Z input sama dengan Z0 dikalikan ZL plus J kali Z0 dikalikan tangan beta L dibagi dengan Z0 plus J kali ZL tangan beta L, di mana betanya adalah 2V per lambda. Jika lambda sama dengan C per F, ya, dapat kita cari dengan C 3 kali 10 pangkat 8, ya, artinya nilai kecepatan sinar yang kita bulatkan. Kita anggap 3 kali 10 pangkat 8 ya, yang kalau Anda mau menggunakan 2,99 kali sekian kali 10 pangkat 8 silakan ya. Anda silakan menggunakan itu. Kalau saya lebih enak menggunakan nilai yang saya bulatkan ya. Yang 2,99 sekian itu dibulatkan menjadi 3. Ya, frekuensi 1 GHz atau 1000 anggaplah ini 1000 apa namanya 10 pangkat 9 ya seharusnya 10 pangkat 9 jadi 0,3 meter seharusnya 0,3 meter ya seharusnya ya. Jadi betanya sama dengan 2V dibagi 0,3 menjadi 2V dibagi 0,3 atau saya tulis saja ya 2/3 kali 20 per 20 V per 3 ya. Lalu Z inputnya ya kita tinggal masukkan ya 75 ditambah selanjutnya ya tinggal kita masukkan Z inputnya adalah sama dengan 75 ya, itu adalah Z0 ditambah dengan impedans beban 0 ditambah seterusnya dengan beban adalah 75 dengan tangan ya. Tangannya mungkin di sini sedikit diralat
Ya, anggap aja ya bukan 1 giga tapi 1000 kilohertz ya. Anggaplah 1000 hertz atau 1 kilohertz. Ya, dengan 1 kilohertz ya, dengan 1 kilohertz ya kita peroleh lambdanya adalah 3 kali 10 pangkat 5. Sehingga betanya jadi 2V di 2V dibagi 3 kali 10 pangkat 5. Ya, ini contoh aja. Nanti Anda pakai 1 GHz berarti kalau 1 GHz berarti Anda sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 Hz. Ya, jadi lambdanya nanti jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 9 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga betanya nanti menjadi 2V per lambda sama dengan 2/3 atau 20V per 3. Ya, ini kalau lambda frekuensinya 1 giga ya. Nanti Anda caranya seperti ini juga. Ya, kalau 1 kilo ya, kita akan gunakan 1 kilo. Jadi jadi sama tangan dari 2V dibagi 3 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan L-nya, yaitu L-nya 0,005 ya, dibagi dengan 75 ditambah J dikali 0, enggak yang jadi kalau sudah 0 di sininya jadi ini semua jadi 0 ya. Kalau sudah jadi 0 jadi tinggal dibagi dengan 75 ya. Di sini ini jadi 75 hasilnya menjadi cuma 75 kali 3,3 yang ini menjadi J 247,5. Itu kalau bebannya 0 ya. Enak sekali karena banyak nolnya. Lalu kalau misalkan Z inputnya adalah impedance ya, memiliki besar ya 1 mega ohm, bebannya adalah 10 pangkat 6 berarti 75 dikalikan 10 pangkat 6 ditambah dengan J kali Z0 nya ya 75 dikalikan dengan tangan beta kali L ya, betanya ini L nya 0,05 dibagi dengan impedance karakteristiknya Z0 75 ditambah dengan J dikalikan dengan bebannya tadi 10 pangkat 6 mega ohm dikalikan dengan tangan 2V dibagi 3 kali 10 pangkat 5 kali 0,05 ya. Dan ini jadi kita punya bentuk seperti ini ya. Pembagian ini jadi yang ini kita ubah dulu jadi polar. Ini juga kita ubah jadi polar ya. Kita ubah jadi polar, ingat tadi ya, sama caranya diakarkan dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya, diakarkan baru dengan sudut yaitu yang ini dibagi ini diantitangankan ya, jadi dapatnya ini. Bawahnya juga sama gitu ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat lalu diakarkan. Ya, dapatnya ini. Baru dengan sudut yaitu ini dibagi ini diantitangankan atau tangan inverse kan. Jadinya ini. Nanti ini dapat sudut berapa ya? Misalkan contohnya di sini dapatnya sudutnya ini yang untuk atas. Ya, ini dapatnya sudutnya ini adalah untuk yang bawah. Ya, jadi kita bagi berarti yang atas dikurangi dengan yang bawah ya. Yang ini dibagi dengan yang ini. Ya, nanti hasilnya jadi yang ini dibagi dengan ini dikalikan dengan ini dapatnya ini.
Yang ini dikurangi dengan ini, hasilnya adalah yang ini. Atau ya kita konversi kembali menjadi bentuk kompleksnya. Yang ini dikalikan dengan cos ini, cos dari sudut minus 9 ini, ditambah C dikalikan dengan yang ini, dikalikan dengan sinus sudut dari ini, yaitu yang ini. Ya, Anda bisa hitung sendiri cos itu berapa, cos dari minus ini berapa. Lalu Anda kalikan dengan ini, hasilnya dapat nanti Z inputnya. Lalu J-nya juga sama ya, ini dikalikan dengan hasil dari sinusnya ini, minus 99,98 ini, hasilnya nanti dapat berapa. Ya, itu adalah hasil akhirnya dari bentuk kartesian. Sebenarnya sampai sini sudah cukup ya, sudah oke. Dan terakhir yaitu kalau misalkan dalam bentuk kompleks ya, akan lebih baik ya dari bentuk ini, bentuk kita masukkan dulu ya, masukkan nilainya dulu. Ya, Z input sama dengan 75 dikalikan 300 plus J dari 75 dikalikan tangan 2pi dibagi dengan ya beta L tadi. Ya, karena ini hasilnya tetap yaitu yang ini. Ya, jadi J kali Z0 kali tangan beta L-nya adalah sama dengan konstan tadi ya, besarnya itu adalah J 75 kali 3,3 ya, dikalikan dengan 3,3. Hasilnya berapa itu saya lupa, silakan hitung sendiri. Kalau nggak salah 247 ya, 247 sama dengan J 247,5 ya. Itu adalah yang ini. Lalu dibagi dengan 75 ditambah J dikalikan 300 plus J 50 dikalikan dengan 3,3 ya. Karena di sini bisa kita kalikan ya, J kalikan ini, J dikalikan ini kalikan situ, ini kalikan sini ya. Jadi hasilnya ya, yang atas biarkan kita jumlahkan ya. Yang atas kita jumlahkan J50 ditambahkan dengan J75 dengan 24 ditambahkan dengan 247, J247,5 hasilnya adalah J297,5. Lalu yang bawahnya gitu ya, ini dikalikan ini jadi J300, lalu J dikalikan J50 itu adalah minus ya, jadinya ini menjadi 75 ditambah J kali 300 minus 1 dikalikan dengan 50 adalah dikalikan dengan 3,3. Nah, ini jadi J dikalikan J menjadi minus 1 ya. Ini menjadi 75 ditambah 3,3 dikalikan 300 menjadi J 330 lalu min 50 dikalikan 3,3 menjadi 3,3 dikalikan 5 gitu ya, 15. 5 kali 3 jadi 15, 16,5. Ya, jadi 165 ya. Minus 165 ditambah dengan 75 ini menjadi minus 90 plus J kali 330 ya. Jadi ini jadi itu.
Selanjutnya ya, tinggal kita ubah ya. Yang ini jadi polar, yang ini jadi polar ya. Nanti ini menjadi sesuatu dengan sudut sekian, yang di bawahnya juga menjadi sesuatu dengan sudut sekian. Ya, dikalikan dengan 75. Ya, jadi 75 yang ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya, diakarkan jadi ini. Dengan sudut yaitu yang 297,5 dibagi dengan 300 diantitangankan. Lalu yang bawahnya juga sama, 90 kuadrat ditambah 990 kuadrat diakarkan ya, jadi ini. Dengan sudut tangan inversnya adalah yang 990 ini dibagi dengan minus 90 ini diantitangankan ya, jadi ini. Nanti kita dapat bahwa yang atas itu sudutnya adalah 44,8 dengan yang hasil akarnya itu adalah ini. Lalu yang bawahnya itu 994 ya. Dengan sudut adalah 95,2. Ya, jadi Anda tinggal yang ini tinggal dioperasikan ya, yang ini dioperasikan. Dioperasikan hasilnya adalah ini. Nah, yang ini tadi. Ya, lalu yang 44,8 dibagi dengan 95,2 menjadi minus 95,2. Menjadi minus 50,4 ya. Ingat kembali kalau sudut itu pembagian menjadi pengurangan di sini. Jadi ini hasilnya adalah 31,9 dengan sudut minus 50,4. Lalu kita konversikan menjadi Cartesian kembali atau bentuk kompleksnya kembali menjadi seperti ini. Jadi 31,9 cos dari sudutnya yang tadi ditambah dengan yang ini kembali, depannya ditambahkan J ya, jadi plus J dikalikan sudut 31,9 ini dikalikan dengan sinus dari sudut yang minus 50,4 ini. Ya, nanti kurang lebih hasilnya sebesar ini. Hasilnya ini catatan lagi kembali bahwa yang hasil ini adalah kalau F-nya adalah 1 kilo ya. Kalau 1 giga Anda silakan hitung kembali ya. Ini sebagai contoh ya, hasilnya harusnya seperti ini juga ya cara menghitungnya. Nilainya saja yang berbeda. Ya, demikian untuk sesi ke-15 untuk pemantapan. Jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komen. Atau Anda bisa menanyakannya di grup kita di Inaba. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.